الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syaraf wal ihtiram. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum biayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia ini marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan semua perintahnya dan menanggalkan semua larangannya, disertai dengan kesadaran individu kita bahwa Allah senantiasa hadir bersama kita dan sekaligus mengawasi kita semuanya. Takwa adalah inti dari setiap ibadah, ruh dari setiap amal, dan bekal terbaik menuju akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok mulia yang telah memerdekakan manusia dari penghambaan atas materi dan hawa nafsu kepada penghambaan kepada Ilahi Rabbi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini telah memasuki bulan Agustus, bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Bulan ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, hasil perjuangan panjang para syuhada, para pahlawan yang telah berkorban demi tegaknya kedaulatan dan martabat bangsa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun." Segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kamu ditimpa kemudaratan, kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara lughawi, secara kebahasaan, kemerdekaan dalam bahasa Arab dikenal dengan kata al-istiqlal yang bermakna negara-negara merdeka. Dalam konteks kebangsaan, istiqlal mencerminkan kemerdekaan suatu bangsa dari segala bentuk dominasi, baik kolonialisme fisik maupun hegemoni budaya dan ekonomi. Sementara itu, dalam terminologi Islam, istiqlal tidak berhenti pada kedaulatan semata, tetapi juga bermuara pada kesadaran kolektif untuk membangun peradaban yang merdeka dalam berpikir, berkarya, dan berakhlak. Inilah yang kemudian berkelindan dengan konsep al-hurriyah atau kebebasan yang lebih menekankan pada dimensi personal dan juga dimensi spiritual. Hurriyah dalam Islam bukanlah kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab, bebas dari perbudakan hawa nafsu, tekanan struktural yang menindas, dan pemikiran yang membelenggu kebenaran. Dengan kata lain, istiqlal adalah bentuk kebebasan kolektif dalam skala sosial dan kenegaraan, sementara hurriyah adalah kebebasan internal yang membebaskan manusia untuk taat dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya, istiqlal dan al-hurriyah, adalah fondasi utama dalam membangun bangsa
yang tidak hanya maju secara lahiriah, tetapi juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala secara batiniah. Ibnu Ashur dalam kitab Maqasidus Syariah Al-Islamiyah menjelaskan bahwa kebebasan memiliki dua sisi. Pertama, kebebasan dari perbudakan fisik, yaitu kemerdekaan dalam arti literal. Kedua, kebebasan dalam makna batiniah, yaitu kemampuan seseorang untuk mengatur hidupnya dengan sadar, tanpa tekanan dan tanpa ada paksaan. Syariat Islam sangat menjunjung tinggi prinsip kebebasan dalam banyak aspek. Islam menjamin kebebasan berkeyakinan, hurriyatul i'tiqad, kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat, hurriyah al-aqwal, kebebasan dalam belajar, mengajar dan berkarya, hurriyatul ilmi wa ta'lim wa ta'lif, serta kebebasan dalam bekerja dan berwirausaha, hurriyah al-a'mal. Semua bentuk kebebasan ini diarahkan bukan untuk membebaskan manusia dari nilai, tetapi justru untuk meneguhkan nilai-nilai luhur yang berlandaskan kepada tauhid. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Menegaskan makna spiritual dari kebebasan. Beliau menyatakan, innal hurriyata al-haqiqah hiya at-taharrur min ubudiyatin nafsi wasyahawat wa tawajjuh al-kamil ilallahi wahdah. Sesungguhnya kemerdekaan yang hakiki adalah pembebasan diri dari perbudakan hawa nafsu dan syahwat, serta mengarahkan diri sepenuhnya kepada Allah semata. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan yang diraih tentu saja harus diisi dengan semangat membangun bangsa yang maju dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhtiar pertamanya adalah dengan membangun peradaban berbasis ilmu pengetahuan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Berdirilah kamu, maka berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ilmu pengetahuan adalah fondasi dari kemajuan. Tiada bangsa yang mampu melangkah ke depan tanpa menjadikan ilmu sebagai pilar utama. Sejak wahyu pertama turun dengan kata-kata Iqra, Islam menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi tertinggi dalam membentuk peradaban. Ikhtiar yang kedua adalah dengan menegakkan akhlak kolektif dan etos kerja. Ini merupakan syarat transformasi sosial sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Perubahan besar dimulai dari perubahan kecil dalam diri dan lingkungan sekitar. Ini memerlukan kerja kolektif yang konsisten dan berkelanjutan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qul i'malu fasayarallahu a'malukum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Dari aspek moral, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari
kita isi kemerdekaan ini bukan hanya dengan perayaan simbolik, tetapi dengan tindakan nyata untuk semua orang, yakni upgrade ilmu dan keterampilan, meningkatkan produktivitas dan kualitas serta etos kerja kita semuanya, sekaligus tindakan kolektif, yakni memelihara persatuan dan menanamkan nilai-nilai akhlak mulia. Pesan penting dari para pejuang kemerdekaan bangsa ini ialah bahwa persatuan dan akhlak mulia itu harus diikhtiarkan secara sungguh-sungguh. Persatuan, kemajuan bangsa, dan kemuliaan akhlak akan lahir dari kebersamaan. Al-barakatu ma'al jamaah. Kemerdekaan adalah tanggung jawab. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga amanah ini. Kemerdekaan juga menjadi modal bagi warga negara Indonesia untuk terus melestarikan jejak kebaikan dari para pendiri bangsa dan dari para pendahulu kita, untuk terus membangun kerukunan demi terwujudnya kebaikan bersama, mewujudkan al-maslahatul ammah. Semoga Indonesia menjadi bangsa yang tidak hanya unggul dalam teknologi dan ekonomi, tetapi juga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni negara yang baik dalam tatanan nilai, sistem, dan arah peradabannya, serta mendapatkan limpahan ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma jal hadzal bada aminan mutmainnah warzuq alahu minas samarat. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhillas syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil biladil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.